Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan konblok atau batako pada bangunan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Nanur Soleha dengan NRP 21/2020-077. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama keempat rekan kelompok saya, yaitu ada Faradila Gustiani dengan NRP 21/2020-067, lalu ada Imam Khairul Rijal dengan NRP 21/2020-071, lalu ada Alita Zulfa Azahra dengan NRP 21/2020-073, dan ada Dede Muhammad Husni dengan NRP 21/2020-076. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari konblok itu sendiri, lalu ada standar-standar dari konblok, dan ada jenis-jenis dari konblok yang akan disampaikan oleh Faradila Gustiani. Silakan Faradila. Terima kasih, Ade. Di sini definisi konblok merupakan komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen Portland atau pozolan, pasir, air, dan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. Berdasarkan SNI 030349/1989 tentang bata beton batako, persyaratan penyerapan air maksimum adalah 25%. Kemudian di sini ada standar konblok. Terdapat 3 jenis, yaitu tipis, sedang, dan tebal. Kebanyakan batako memiliki ukuran panjang 36-40 cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 18-20 cm. Persyaratan nilai penyerapan air maksimum pada batako yaitu 25%. Kemudian bentuknya ada 2 macam, yaitu batako berlubang dan batako tidak berlubang. Batako berlubang dapat disebut juga hollow block, dan batako tidak berlubang dapat disebut juga sebagai solid block. Terima kasih Faradila. Selanjutnya masih mengenai kelanjutan dari jenis-jenis konblok, lalu ada model-model konblok dan kelebihan dari konblok akan disampaikan oleh Imam Khairul Rijal. Silakan Imam. Ya, makasih Adel. Menurut bahan baku pembuatan terdapat 2 macam, yaitu 1. Batako teras merupakan batako yang terbuat dari campuran kapur teras dan air, sehingga batako-batako yang dihasilkan berwarna putih. Batako ini juga sering disebut batako putih. Ukuran batako teras yang biasa beredar di pasaran memiliki panjang 20 cm sampai 30 cm, tebalnya 8 cm sampai 10 cm, dan tingginya 14 cm sampai 18 cm. 2. Batako semen berasal dari adukan semen, pasir, dan air yang kemudian dicetak dengan mesin pres. Maka dari itu, ada yang menyebut batako semen dengan batako pres. Pasaran ukuran batako semen yang biasa ditemui memiliki panjang 36 sampai 40 cm, tingginya 18 sampai 20 cm, dan tebal 8 cm sampai 10 cm. Pada umumnya, model dari paving block mempunyai banyak desain bentuk. 1. Model bata atau konblok persegi panjang. Material ini biasanya digunakan untuk konstruksi yang biasanya dilalui oleh kendaraan karena mempunyai ketahanan yang kuat apabila dibandingkan dengan material jenis lainnya. Selain itu, material ini juga mempunyai kelebihan lain seperti kemudahan dalam pemasangan. 2. Heksagon atau konblok G6. Material ini merupakan model yang mempunyai desain unik. Bahan ini sering digunakan untuk konstruksi pada trotoar dan jalan perumahan. Tidak hanya itu, bahan heksagon ini juga tidak kalah kuatnya dengan model bata. 3. Trihek atau konblok 3 berlian. Model selanjutnya adalah bahan trihek yang mempunyai nilai seni tinggi. Material ini digunakan untuk hiasan dalam susunan paving
dan pada trotoar atau jalan lokasi perumahan. 4. Konblok topi askap. Perlu Anda ketahui bahwa material yang selanjutnya ini merupakan material yang menyerupai bentuk topi. Biasanya sering digunakan untuk menutup samping susunan paving lainnya agar menghasilkan sisi jalan paving yang lurus dan tidak terdapat ruang yang kosong. 5. Konblok zigzag. Istilah lain dari material ini adalah konblok cacing. Keunggulan dari menggunakan material ini adalah hanya membutuhkan lebih sedikit per meter persegi apabila dibandingkan dengan model lainnya. Selain itu, model ini juga memudahkan untuk mengatur pola konstruksi sehingga jalanan terlihat lebih unik, indah, dan estetika. Di sini ada kelebihan konblok. 1. Ukurannya yang besar dapat menghemat kebutuhan material. 2. Proses pembuatannya terbilang sederhana. 3. Mutu kualitasnya dapat dikontrol dengan baik. 4. Gampang dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran. 5. Penerapan pelesteran cukup tipis karena memiliki permukaan yang rata. 6. Tidak perlu direndam air terlebih dahulu sebelum pemasangan. 7. Proses pemasangan pun relatif cepat dan dilakukan. 8. Mudah dipotong untuk keperluan sambungan tertentu. 9. Bersifat kedap air sehingga anti rembes. Terima kasih. Terima kasih, Imam. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kekurangan konblok, proses pembuatan konblok akan disampaikan oleh Alita. Silahkan Alita. Baik, terima kasih Adeu. Untuk kekurangan konblok yaitu proses pengeringan batako merah membutuhkan waktu sampai 3 minggu. Dimensinya yang besar membuat batako berharga mahal sekitar 1.500 per buah. Yang ketiga, gampang terjadi keretakan pada dinding, terutama keretakan rambut. Dan yang keempat, rentan patah saat pengangkutan karena bentuknya melebar dan memiliki lubang-lubang di dalamnya. Yang kelima, merupakan penghantar panas yang baik sehingga ruangan akan terasa gerah. Lalu selanjutnya kemampuan meredam terhadap suara juga kurang baik. Lalu proses pembuatan konblok ini sendiri yaitu yang pertama, pasir diayak untuk mendapatkan pasir yang halus dengan menggunakan mesin atau manual. Pasir tanpa diayak dan semen diaduk sampai rata dengan menggunakan mesin pengaduk atau manual dan setelah rata ditambahkan air. Yang ketiga, adonan pasir, semen, dan air tersebut diaduk sehingga didapat adukan yang rata dan siap dipakai. Yang keempat, adukan yang siap dipakai tadi ditempatkan di mesin pencetak batako dengan menggunakan sekop dan di atasnya boleh ditambahkan pasir halus. Hasil pasir halus ayakan, bergantung pada jenis produk batako yang akan dibuat. Yang kelima, dengan menggunakan lempengan besi khusus, dipres sampai padat dan rata mekanisme tekan pada mesin cetak. Lalu, yang keenam, batako mentah yang sudah jadi kemudian dikeluarkan dari cetakan dengan cara menempatkan potongan papan di atas seluruh permukaan alat cetak. Yang ketujuh, alat cetak dibalik dengan hati-hati skala produksi dan keunggulan produk akhir sehingga batako atau paving block mentah tersebut keluar dari alat cetaknya. Proses yang terakhir yaitu mengeringkan batako dengan cara diangin-anginkan atau dijemur di bawah sinar matahari sehingga didapat batako yang sudah jadi. Terima kasih Alita. Untuk selanjutnya yaitu mengenai salah satu contoh bangunan yang menggunakan fasad dari konblok. Di sini kami mengambil salah satu contoh bangunan yaitu tempat kos dan pemaparannya akan disampaikan oleh Dede Muhammad Husni. Silakan Dede. Baik, terima kasih Adewina. Untuk selanjutnya ada bangunan dengan material fasad menggunakan konblok. Kami mengambil data bangunannya, yaitu fungsi bangunan ini yaitu tempat kos dengan arsitek Andri Ahman dengan luas area 392 meter dengan dibangun 2016. Kami mengambil foto dari Mansur Hasan. Di sini ada data lokasinya, yaitu rumah kos yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Surabaya, Jawa Timur. Konsep bangunan.
Rumah kos yang berlokasi di Surabaya ini dirancang oleh arsitek Andri Yahman dengan mengusung tema arsitek bioklimatik dengan iklim tropis sebagai tantangan dan potensi desain. Sedangkan biofilik tidak hanya terkait dengan alam tetapi melihat manusia sebagai objek hidup yang harus diperlakukan secara manusiawi dan profesional. Konsep bioklimatik atau menanggapi iklim tropis diperkuat dengan penggunaan material panel atau dinding dari konblok yang berlubang pada sebagian besar bagian rumah. Dengan panel yang disesuaikan ini, udara dan cahaya yang pada bangunan maupun yang masuk pada bangunan bisa bersirkulasi dengan baik. Bangunan ini juga menggunakan biaya perawatan yang rendah pada finishingnya. Hal ini terlihat pada finishing dinding dengan menggunakan cat semen, seperti semen aci, plesteran, dan roll semen yang tidak memerlukan perawatan dan pengecatan ulang. Dengan demikian, akan lebih menghemat biaya perawatannya. Terima kasih Dede sudah menyampaikan materi terakhir yaitu mengenai salah satu contoh bangunan dengan fasad menggunakan material konblok. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Sumber-sumber yang kami ambil langsung dicantumkan pada setiap slide-nya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.